Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai keseluruhan perencanaan dan program audit dengan dosen pengampu Ibu Aulia Dewi Gita untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Adi Setiani, yang kedua Cici Anggriani, yang ketiga Dwi Yulia Agustina, yang keempat Kartika Apriliandini, yang kelima Nur Humara Eli, dan yang terakhir Putri Febrianti Utari. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Putri Febrianti Utari. Jenis-jenis pengujian. Auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menemukan keandalan atas laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar. Yang pertama, prosedur pengukuran risiko. Standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor untuk mendapatkan pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk mengukur risiko salah saji material dan laporan keuangan klien. Yang kedua, prosedur pengendalian, baik secara manual maupun otomatis dapat mencakup jenis bukti berikut ini. Melakukan tanya jawab yang menandai dengan personal klien, memeriksa dokumen, catatan dan laporan, mengamati aktivitas terkait pengendalian, mengerjakan ulang prosedur-prosedur klien. Yang ketiga, pengujian substansif transaksi. Merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji rupiah yang secara langsung berpengaruh kepada ketepatan saldo laporan keuangan. Yang keempat, prosedur analitis. Tujuan utama dari prosedur analitis dalam mengaudit saldo akun adalah untuk menandai adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan dan memberikan bukti substantif. Yang kelima, pengujian terperinci saldo. Memfokuskan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun-akun neraca maupun laba rugi. Untuk selanjutnya, silakan. Selanjutnya, materi yang kedua itu memilih jenis pengujian yang tepat untuk dilakukan, yaitu ada 4. Yang pertama, ketersediaan jenis bukti prosedur audit lanjutan, yaitu beberapa pengamatan mengenai mendapatkan atau menambah bukti audit. Makin banyak jenis audit yang digunakan dalam menguji perincian saldo dibandingkan dengan jenis pengujian lainnya. Yang kedua, biaya relatif. Ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian, apakah yang harus dipilih untuk mendapatkan bukti yang tepat, maka biaya bukti tersebut penting untuk dipertimbangkan. Berikut jenis pengujian disusun berdasarkan urutan biaya terendah dan dari terendah ke tinggi. Pertama, prosedur analitis, karena prosedur ini relatif lebih mudah untuk membuat perhitungan dan perbandingan. Kemudian prosedur penilaian risiko, terus pengujian pengendalian karena pengujian ini melibatkan tanya jawab, pengamatan dan pemeriksaan yang lebih luas karena untuk mendapatkan bukti bahwa pengendalian dapat berjalan efektif. Yang ketiga, hubungan pengujian pengendalian dengan pengujian substantif.
Perbedaan kedua pengujian tersebut ketika pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai rupiah dari laporan keuangan. Sedangkan dalam pengecualian pada pengujian substantif saat transaksi atau pengujian terperinci saldo merupakan salah saji dalam laporan keuangan. Keempat, hubungan prosedur analitis dan pengujian substantif. Prosedur analitis mengindikasikan kemungkinan salah saji yang berpengaruh pada nilai rupiah laporan keuangan. Fluktuasi yang tidak biasa dalam hubungan akun dengan akun lainnya atau informasi non-keuangan maka dapat diindikasikan adanya peningkatan kemungkinan terjadinya salah saji. Untuk selanjutnya silakan. Dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Next. Dalam PSA 07, SR 326, dan PSA 69 dan SA 319 memberikan panduan bagi para auditor dan entitas-entitas yang menyebarkan, memproses, dan menyimpan atau mengakses informasi penting secara elektronik. Dalam audit atas suatu perusahaan publik, pengendalian yang dilakukan oleh komputer yang disebut dengan pengendalian otomatis harus diuji jika auditor menganggapnya sebagai pengendalian kunci untuk mengurangi kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan. Untuk menguji pengendalian otomatis atau data, auditor mungkin memerlukan teknik audit yang dibantu oleh komputer atau menggunakan laporan yang dihasilkan oleh teknologi informasi untuk menguji efektivitas pengendalian umum, teknologi informasi seperti pengendalian untuk perubahan program-program dan pengendalian atas akses. Selanjutnya untuk Pak Ade. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang keempat, yakni bukti gabungan. Auditor menggunakan kombinasi antara keempat jenis pengujian lainnya. Kombinasi ini sering dinamai dengan bukti gabungan atau evidence mix. Terdapat 4 analisis. Yang pertama, analisis audit 1, yang mana ini membahas tentang auditor melakukan pengujian pengendalian yang luas dan mengandalkan pengendalian internal klien dan mengurangi pengujian substansif lain. Analisis audit 2 adalah perusahaan ini berukuran sedang dengan beberapa pengendalian dan beberapa risiko bawaan. Analisis audit 3, keputusan manajemen dalam pengendalian internal yang lebih baik memakan biaya yang cukup besar. Dan analisis yang terakhir, yakni analisis audit 4, yang mana rencana awal audit mengikuti pendekatan yang digunakan dalam audit 2. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yakni merancang program audit. Program audit ini dirancang dalam 5 bagian utama. Yang pertama, pengujian pengendalian dan pengujian substansi transaksi. Yang kedua itu adalah prosedur analisis substansif, yang mana prosedur analitis relatif tidak mahal, banyak auditor yang melakukan pada semua pengauditan. Yang ketiga, yakni pengujian terperinci saldo, yakni digunakan untuk merancang prosedur audit. Pengujian terperinci saldo, auditor menggunakan suatu metodologi yang berorientasi pada tujuan audit terkait saldo. Program audit yang keempat, yakni mengidentifikasi risiko-risiko bisnis klien yang berpengaruh pada akun piutang dagang. Dan yang terakhir, menetapkan salah saji yang dapat diterima dan mengukur risiko bawaan piutang dagang. Maksudnya adalah auditor harus memutuskan penilaian awal materialitis untuk audit secara keseluruhan dan kemudian mengalokasikan totalnya ke saldo akun
untuk mendapatkan salah saji yang dapat diterima untuk setiap saldo yang signifikan. Baiklah, selanjutnya ada hubungan tujuan audit terkait transaksi dengan tujuan audit terkait saldo serta tujuan audit terkait pengujian dan pengungkapan. Next. Selanjutnya ada di sini auditor masih mengandalkan pengujian atas saldo untuk memenuhi tujuan auditnya yang berkaitan dengan saldo nilai yang dapat direalisasikan. Hak dan kewajiban pengujian substantif tambahan saldo juga mungkin dilaksanakan untuk tujuan audit yang berkaitan dengan saldo lainnya tergantung pada hasil dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Auditor melakukan pengujian pengendalian bertujuan bagi auditor untuk melakukan prosedur audit untuk mendapatkan keyakinan mengenai 4 tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan, serta auditor juga melakukan prosedur substantif untuk mendapatkan keyakinan bahwa semua tujuan audit telah tercapai untuk informasi dan jumlah yang dimasukkan dalam pengungkapan. Selanjutnya, ikhtisar istilah-istilah penting terkait bukti. Yang pertama ada fase proses audit, yang kedua ada tujuan audit, yang ketiga jenis pengujian, dan yang keempat keputusan bukti. Nah, di sini ada fase proses audit. Fase proses audit ini adalah yaitu untuk merencanakan dan merancang pendekatan audit, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Ketiga, melaksanakan prosedur analisis dan pengujian rincian saldo dan menyelesaikan audit dengan mengeluarkan laporan audit. Yang kedua, ada tujuan audit, yaitu merupakan tujuan-tujuan dalam suatu pengauditan yang harus terpenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa satu kelompok transaksi atau saldo akun sudah disajikan secara wajar. Yang ketiga, ada jenis-jenis pengujian. Terdapat 5 jenis pengujian audit yang dibahas sebelumnya yang digunakan auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dimasukkan dalam kolom ketiga. Selanjutnya ada ikhtisar proses audit. Dalam ikhtisar proses audit, yang pertama ada pengumpulan bukti akhir. Selain bukti yang didapatkan dari setiap siklus selama fase 1 dan fase 2, dan untuk setiap akun selama fase 3, auditor harus mendapatkan bukti berikut untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Selama fase penyelesaian, yang pertama ada melakukan prosedur analitis akhir, yang kedua mengevaluasi asumsi keberlangsungan usaha atau going concern, yang ketiga mendapatkan surat representasi klien, dan yang keempat ada membaca informasi dalam laporan tahunan untuk meyakinkan bahwa informasi yang disajikan konsisten dengan laporan keuangan. Kemudian ada menerbitkan laporan audit. Jenis laporan audit yang akan diterbitkan bergantung pada bukti yang dikumpulkan dan temuan-temuan auditnya. Dan yang ketiga ada komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Auditor diharuskan untuk mengkomunikasikan setiap kekurangan dalam pengendalian internal yang signifikan pada komite audit atau manajemen senior. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.